dia maupun kualitas dan kuantitas beribadah. Oleh karenanya mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal, karena kita telah diberikan oleh Allah kesempatan hidup di muka buminya, dan hari ini kita ditakdirkan sebagai hambanya yang siap dan mau bersujud kepadanya. Yang kedua, mari kita bersama untuk memainten hubungan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita terus bersama menjaga sholawat serta salam itu, karena salah satu hubungan yang harus kita jaga yang akan berdampak kepada syafaat yang kita dapatkan di hari kiamat adalah pada saat kita di dunia ini sering dan terus melakukan itu secara kontinu untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, saudara-saudaraku, pejuang nafkah keluarga, yang mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita semuanya. Materi kita hari ini dari pesanan adalah multiplikasi dan diversifikasi ibadah. Sebagai pengantar kemarin sudah dijelaskan kenapa kita harus ibadah. Maka saya berikan sedikit ulasan bahwa ibadah itu adalah bentuk kita memaintenance ruh. Yang ganteng kayak gini nih. Kalau tidak ada ruhnya jadi apa, Mas? Jangan dibilang bangke, koyok kewan aja. Yang ganteng, yang gagah, yang hebat, kalau ruh itu tidak dijaga, ruh itu tidak di-maintenance dengan baik, maka ruh akan mengusulkan kepada Allah untuk keluar dari dalam diri manusia itu. Maka ruh itu butuh maintenance sama seperti jasad kita. Satu, perlu makan, betul? Minum, betul? Istirahat, betul? Nah, termasuk itu, jasadnya perlu istirahat, maka asik tidur di luar, tidak apa-apa, biarkan, karena dia memiliki kondisi yang tidak sama dengan kita. Yang ketiga, ruh itu membutuhkan obat, sama seperti jasad kita pada saat sakit membutuhkan obat. Untuk membayar itu semuanya, kita butuh apa, Mas? Kalau di dunia, di dalam bentuk fisik kita butuh apa? Butuh uang, butuh punya ATM. Tabungan kita sebagai deposit itu harus ada. Kalau itu tidak dimiliki, maka pada saat kita harus membelanjakan untuk itu semuanya, kita akan mengalami kolaps secara finansial, fisik. Ruh kita sama. Kalau sampean kurang nilai ibadahnya, tidak cukup untuk memainten, bahkan untuk mempertahankan, maka yang terjadi kita akan kolaps. Maka ruh yang kolaps bisa jadi mengalami kegilaan, ya, sakitnya adalah kegilaan, gila dunia, gila wanita, gila apa saja. Yang kedua, kalau terjadi seperti itu, maka ruh kita akan mengalami sakit. Nah, sakitnya ruh itu adalah disebut dengan sakit jiwa. Kalau sudah sakit jiwa kemana? Maka pengobatannya juga ada yang dianjurkan di dalam Tibun Nabawi itu, apabila seseorang sudah mengalami sakit jiwanya, maka obat yang pertama adalah yang lagunya Opik itu, obat hati. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Maka kalau membaca Quran jangan cuma tulisan Arabnya saja, baca maknanya, karena di dalamnya itu ada pesan Allah untuk memainten ruh kita. Satu. Yang kedua, apa? Sholat malam. Langsung loncat ya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam. Kerjakanlah. Kalau engkau tidak sanggup berlama-lama, cukup 2 rakaat saja. Lalu tolong ini, maintenance ruh itu lebih penting daripada memaintenance fisikmu.
Karena fisik itu apabila diberikan apa saja, dia tidak akan pernah merasa bahagia. Cuma seneng, tapi tidak pernah bahagia. Kalau roh itu diberikan maintenance yang maksimum, dia akan bahagia. Orang bahagia dengan orang seneng apa bedanya? Ada yang bisa bantu jawab? Orang bahagia dengan orang seneng apa bedanya? Kalau orang bahagia, maka jiwanya menjadi sehat, menjadi tenang, dia menjadi manusia yang fitrahnya manusia. Tapi apabila dia cuma senang, dia menjadi fitrahnya binatang. Apa fitrahnya binatang? Binatang itu hanya fokus kepada 3 hal. 1, bertahan hidup. Yang kedua, berkembang biak. Yang ketiga, apa? Makan dan minum. 3 itu aja. Kalau rohnya sehat, maka manusianya akan menjadi fitrahnya sebagai manusia. Dia menjadi hamba Allah, dia menjadi agen kebaikan di setiap jalan hidupnya. Lalu yang ketiga, dia akan menghadirkan hidupnya hanya untuk penciptanya. Jamaah sekalian, rahmatullah. Obat hati yang ketiga, setelah sholat malam, yang ketiga, apa? Nah, berkumpullah dengan orang sholih. Maka ada satu kaidah ilmu psikologi, you are who you meet. Anda akan dipengaruhi oleh siapapun yang menjadi komunitas atau konteksnya berinteraksi intens. Anda akan dipengaruhi oleh siapa yang Anda temui. Kalau Anda bertemu dengan sesama teman-teman yang kebetulan bekerja di Petrosi, bahasannya orang-orang yang sering datang ke musola atau ke masjid beraktivitas, maka Anda akan terpengaruh itu. Tapi beda ceritanya kalau begitu Anda ketemu teman yang frekuensinya adalah sering nongki. Apa itu, Mas? Nongki, berarti di mana tempatnya? Di kafe, di bar, dan seterusnya. Atau sering jogging, ajojing. Berarti di mana? Diskotik. Maka yang terjadi akan terpengaruh perilakunya. Ya? Yang keempat. Apa? Apa yang keempat? Berpuasa. Orang yang melakukan ibadah puasa itu memainten ruh, memainten fisik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa sumu tasihu, puasalah engkau akan sehat. Nah, puasa yang sehat itu adalah puasa yang bukan hanya mengendalikan makan dan minum serta berhubungan intim, tetapi yang dikendalikan adalah panca inderanya, pikirannya, perasaannya, nafsunya, dan egonya. Maka kalau ada orang muslim yang melakukan ibadah puasa, amarahnya tidak terkontrol, egoisnya tidak terkontrol, perasaannya sensitif, saking sensitifnya itu senggol bacok. Apa, Mas? Senggol bacok. Berarti saking sensitifnya ditegur, dilihat, bertatapan muka saja langsung reaksinya apa? Lihat-lihat. Kalau orang Banjar, kandangan, dia langsung sodokah. Ya, begitu. Ada yang begitu, berarti itu sakit jiwa. Maka puasa itu akan mengendalikan itu. Emosinya dikendalikan, egonya dikendalikan, perasaannya dikendalikan, dan pikirannya dikendalikan, ditambah dengan 5 indranya atau panca indranya. Maka siapa yang melakukan puasa seperti itu secara hormonal menjadi normal, secara enzim dia akan menjadi normal, dan sistem yang ada di dalam tubuhnya menjadi normal. Kalau orang mekanik bekerja memperbaiki maintenance sebuah unit, alat-alat yang sekarang yang model canggih itu pakai microchip. Terus ada satu lagi apa? Alatnya kalau di eskavator itu
yang paling mahal harganya? Apa? Iya, DCM-nya. Nah, itu adalah isi softwarenya. Orang puasa itu softwarenya ada di 1, 2, 3, 4. Yang sebutnya apa tadi? Pikiran, perasaan, ego, dan nafsunya. Jika itu sudah kondisinya oke, maka panca inderanya itu sebagai alat detektornya semuanya berfungsi dan bisa dikendalikan dengan baik. Tapi apabila ICM-nya tadi bermasalah, maka seluruh alat detektornya akan bermasalah. Nah, berkaitan dengan multiple ibadah dan diversifikasi, maka perhatikan baik-baik. Semua orang mempunyai waktu yang sama, betul? Kemudian dalam hidup ini mempunyai track atau apa bahasanya? Jalan yang dilalui juga sama. Tinggal sikap kita. Orang yang sadar tentang hidupnya, umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek hanya kisaran berapa, Pak? 60 sampai 70, kemudian badannya pun tidak kuat-kuat amat. Paling banter kuat ngangkat snap atau jerk itu hanya bisa sampai 2 kintal atau 200 kilo. Beda dengan umat-umat terdahulu. Anaknya Nabi Nuh yang bernama Anuk itu bisa mengangkat sebuah piramida. Karena tingginya itu lebar dadanya saja 60 hasta kita. 1 hasta berapa ini? 40 ya? 40 kali 60 berapa? 180 meter. Itu lebar dadanya. Kalau proporsionalnya badannya kira-kira berapa meter? Tubuh kita nih hanya sekitar 60. Tingginya 160 sampai 170. Nah, segitu perbandingannya. Lalu umurnya sampai ribuan tahun. Maka perhatikan, orang yang memiliki kecerdasan menyikapi kondisi ini, dia akan melakukan sebuah trik sikap multiplikasi. Anda kalau mau dapat itu, perhatikan ini. Yang pertama, jika Anda melakukan zikir apapun, lakukanlah menggunakan pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Pangkat 2 namanya apa? Pangkat 2 namanya apa? Kuadrat. Pangkat 3? QQ. Pangkat 4? Hidra. Terus pangkat 5? Siapa yang bisa melakukan itu, maka dia mendapatkan laporan pencatatan yang akan diaudit oleh malaikat. Siapa yang mencatat di sini? Raqib dan Atid. Kalau yang mengaudit kerjaan Anda siapa? Forehead. Maka yang Anda harus lakukan adalah lakukan multiply. Begitu Anda membaca contoh nih, contoh sederhana. Subhanallah walhamdulillah. Ikut ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah astaghfirullahal azim Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Normalnya cuma dicatat satu. Supaya mendapatkan multi itu harus ditambah kalimatnya adada khalqi, sejumlah makhluknya Allah, dikalikan sejumlah kalimat makhluknya Allah. Adada khalqi, kemudian wazinata arsy, sebanyak perhiasan arasnya Allah, wa midada kalimati, dan sejumlah ayat-ayatnya Allah. Berapa? Bisa menjumlahkan? Bisa menemukan sumnya? Ada yang bisa menjumlahkan? Jika kalian menggunakan itu, maka malaikat Raqib dan Atid itu kecapean mencatat itu hingga tidak mencukupi waktu untuk mencatat yang lain-lainnya. Paham? Itu satu. Yang kedua, untuk multiplikasi dibutuhkan
pemahaman bahwa ada ibadah-ibadah yang disediakan buat umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek, itu ibadah yang nilainya dilipat gandakan. Salah satunya di bulan Ramadan. Satu kewajiban fardu ain itu dikalikan 70. Satu amalan sunnah dicatat sama persis nilainya fardu ain. Fardu individu atau kewajiban individu. Lalu di dalam bulan Ramadan, siapapun yang menemukan di malam Lailatul Qadar dan dia sedang beribadah kepada Allah, maka dicatat berapa? 1000 bulan. Kalau dikonversi ke tahun berapa? 83,6 atau dibulatkan jadi 84 tahun. Sekarang umur sampean berapa, Mas? 21. Berapa kali ketemu Ramadan? Ya? Sejak akil balik. Akil baliknya berapa sampean? Usia 1 tahun. Berapa? Ya. Taruhlah umur 15, sekarang 20, berarti berapa? 6 tahun. 6 tahun itu kalau ketemu malam Lailatul Qadar, 6 kali 84. Kali kan? Berapa jumlahnya? Ya banyak gitu aja. Perut lapar, kondisi ngantuk, suruh mikir susah gitu. Maka itu yang harus diusahakan supaya manusia yang cerdas itu bisa memultiplikasi setiap ibadah yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam ibadah tolong pahami baik-baik. Jangan tertipu oleh interpretasi nafsu Anda. Ada tingkatan ibadah. Yang pertama adalah fardu ain, kewajiban individu. Itu level tertinggi. Tidak bisa digantikan dengan apapun dan dikonversi dengan apapun. Yang kedua, fardu kifayah. Kewajiban yang sifatnya adalah komunal, di mana pada seseorang dalam satu komunitas kemudian ada kewajiban itu, ada satu orang yang menggantikan, maka cukup. Seperti apa? Fardu kifayah yang ngurus jenazah. Misalnya nih, satu Petrosi ada yang satu meninggal, yang lain tidak ada yang bisa ngurus, yang bisa ngurus cuma satu ini, udah cukup. Mulai mandikan, mengkafani, sampai menyolatkan, kemudian nguburkan, udah cukup. Yang lain tidak kena tanggungan dosa. Yang ketiga, amalan itu ada sifatnya sunnah, itu adalah anjuran, diusahakan, ditawarkan oleh Rasulullah untuk dilakukan sebagai bentuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Lalu yang terakhir, amal itu ada yang awalnya bersifat mubah, tergantung niatnya, maka ini adalah pilihan diversifikasi ibadah. Oke? Waktunya adzan dulu. Oke, siap. Lanjut lagi. Oke. Jemaah sekalian, rahimakumullah, kita lanjutkan. Dalam beribadah dibutuhkan kecerdasan seperti kita bekerja. Kita punya moto dalam hidup itu, kerja harus cerdas. Artinya apa kalau kerja ya? Cerdas itu. Jadi pekerjaan kita itu dilakukan dengan mudah, dengan memiliki ilmu yang cukup, dengan prosedural yang benar, lalu dampak, hasil, dan efeknya menjadi maksimal. Yang kedua, dalam beribadah, kita juga memiliki hal yang sama, harus beribadah yang cerdas. Maka orang yang melakukan ibadah yang cerdas, dia memiliki kuantitas yang baik. Lalu yang kedua, ibadah yang kerja keras. Kemudian yang kedua, ibadah yang keras adalah kuantitas, ibadah yang cerdas adalah yang berkualitas. Nah, ibadah yang kualitas itu yang bagaimana? Adalah ibadah yang dijamin oleh Allah diterima karena beberapa unsur. Yang pertama, memiliki landasan, memiliki
referensi yang jelas dalam bentuk perintah dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, ibadah cerdas itu adalah ibadah yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas. Totalitas semuanya hanya untuk Allah. Lalu yang kedua, ibadah yang cerdas itu memiliki syarat setelah niat yang ikhlas, kemudian apa tadi? Yang pertama tadi memiliki referensi, lalu yang ketiga dilakukan dengan benar sesuai dengan tata caranya. Maka kalau kita ingin puasa kita itu menjadi ibadah yang multi, maka niatkan dari awal. Niatnya apa? Niatnya apa puasa? Nah, itu sama gotin gitu. Bukan. Niatnya adalah melakukan puasa hanya semata-mata taat dan patuh kepada Allah. Yang kedua, melakukan ibadah puasa untuk meriset sistem tubuh kita. Yang ketiga, untuk menyehatkan sistem ruh kita. Maka sekali dayung 3 pulau terlampaui. Itu namanya ibadah cerdas. Kemudian yang terakhir, ibadahnya harus tuntas, yaitu ibadah yang dikerjakan sampai ke levelnya diterima oleh Allah. Allah itu menerima amal seseorang, syaratnya cuma satu. Semata-mata tendensinya hanya untuk Allah, bukan karena keinginan nafsunya, bukan karena pikirannya, bukan karena nafsunya, dan bukan karena egonya. Jadi ibadah yang dilakukan semata-mata apa? Ingin mendapatkan ridhonya Allah saja. Itu adalah ibadah tuntas. Maka ibadahnya tidak ada lagi yang terganggu, datanya tidak perlu lagi di screening dan lain-lain. Karena kalau orang itu atau seorang hamba beribadah masih ada embel-embel nafsunya, kenapa kamu puasa? Supaya sehat. Tendensinya apa? Sehat. Begitu selesai, begitu pertanggungjawaban dipanggil oleh Allah. Apa kamu puasa? Dulu, ya. Tujuanmu apa? Supaya sehat. Mintalah kesehatan. Mintalah balasan kepada makhluk Allah yang namanya sehat. Maka berhadapan dengan Allah hasilnya apa? Apa ini? Zong. Hasilnya akan zong. Maka ibadah yang tuntas itu tujuannya adalah hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sebagai catatan kecil buat kita semuanya, bahwa kita bisa mendiversifikasikan ibadah kita. Hal apa saja yang di dalam hidup kita itu bisa dijadikan catatan ibadah. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil." Doa apa itu? Doa apa? Ya, yang sering membaca doa iftitah ini, dia disadarkan dan diingatkan oleh Allah, sesungguhnya sholatku, kemudian pengorbananku, wa mahyaya dan hidupku, serta kematianku hanya untuk Rabbil Alamin. Maka apapun yang sampai lakukan supaya dapat menjadi catatan ibadah, niatkan dengan clear. Aktivitas harian di jam kerja apa? Turun ke kantor kerja. Niatnya apa? Kalau cuma cari cuan, nanti begitu di hadapan Allah, kamu tak kasih umur sekian lamanya, apa yang kamu gunakan? Begitu hanya untuk mencari uang, maka hari ini di hari kiamat, saat peradilan dan perhitungan amal, mintalah ke sana. Sementara itu semuanya kita tinggal di dunia. Maka ketemu Allah membawa apa? Catatannya jadi zong. Jangan sampai terjadi seperti itu.
Maka yang harus dilakukan adalah, ya Allah, aku niat turun bekerja, satu, mensyukuri nikmat, dua, menerima amanatmu sebagai seorang laki-laki dan kepala keluarga untuk memberi makan anak, istri, dan keluarga. Semua kulakukan hanya karena siapa? Karena yang memberi amanat adalah Allah, hanya untuk Allah. Maka lakukan sesuai proseduralnya Allah. Kerjalah dengan jujur, amanah, tablik, fatona. Amanah artinya adalah apa amanah? Bisa dipercaya. Pekerjaannya bisa dipercaya, laporannya bisa dipercaya. Yang kedua, tablik, transparansi. Tidak ada data yang ditutup-tutupi, tidak ada data markup, tidak ada data yang dimanipulasi. Terakhir adalah fatona. Orang fatona itu memiliki kecerdasan, apapun yang dilakukan tidak sampai berujung zong. Itu fatona. Anda cerdas di hadapan Allah dalam hal ibadah, maka apapun yang Anda lakukan di dalam hidup tidak sampai menjadi zong, itu fatona. Karena sama-sama kita bekerja, beda niatnya, beda hasilnya di hadapan Allah. Dan ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, puasa yang disyariatkan dalam rukun Islam, tetapi dirangkum di sini, inna sholati. Jadi semua rangkaian sholat, wanusuki, ibadah pengorbanan, yang sebentar lagi adalah kurban hari raya haji. Setiap hari sampean kurban enggak? Sampean berkorban enggak setiap hari? Sampean berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan apapun buat siapa? Anak, istri, keluarga yang merupakan amanah Allah. Itu niatkan, jangan sampai kosong, supaya Anda mendapatkan multiple ibadah. Yang ketiga, wa mahyaya, apapun aktivitas hidupmu, jangan lupa Anda itu sedang menjalankan skenarionya Allah. Maka di setiap aktivitasnya jangan lupa minta izin kepada Allah. Apa yang dilakukan? Minta izin kepada Allah, apa yang dilakukan? Baca bismillah. Megang kunci bismillah, megang komputer bismillah, nanda tangani satu berkas bismillah. Dengan izinmu ya Allah, aku minta izin untuk beribadah lewat ini. Dan siapapun yang melakukan itu akan diberikan oleh Allah kullu dzibalin yubda'u bismillah bahwa rahmatun wa barakatun. Siapapun yang beramal, aktivitas apapun dimulai dengan bismillah, maka dia akan mendapatkan dua hal. Satu adalah kasih sayang Allah, dua adalah keberkahan. Berkah itu adalah multifungsi. Anda punya air satu gelas, berkah, maka satu gelas itu diminum bisa untuk 3 orang berbuka puasa, berkah sekali. Dengan Anda yang punya air 1 dus, tapi hanya diminum 1 orang, maka keberkahannya kurang, cuma 1 orang. Nah, ini yang harus dipahami dengan baik. Kemudian terakhir, sampai kepada mempertaruhkan nyawa, harus ada niat dan pemasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Di berapa menit lagi? 7 menit. Oke, silakan. Sekarang yang mau tanya, yang tadi saya berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, silakan. Oke. Betul. Ya. Apakah setiap orang setiap malam 21 itu melakukan hal seperti itu? Ya. Ya. Selama sampai akhir Ramadan, itu apakah dia bisa mendapatkan yang pasti atau gimana? Ya. Yang kedua, Eko itu datangnya itu apakah semalaman atau hanya beberapa menit jam itu? Ya. 5:27 dia datangnya di jam segini aja atau semalaman dari habis maghrib atau sampai pagi.
Saya jawab yang kedua dulu. Bahwa malam Lailatul Qadar itu dimulai pada saat matahari tenggelam. Maka siapapun yang mengerjakan kewajibannya saja, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, besok sholat subuh berjamaah, itu sudah dicatat sebagai seorang yang ahli ibadah sepanjang malam. Apalagi ditambah ada tarawihnya, ada tahajudnya, ada witirnya, dan ada tambahan-tambahan sholat taubat atau sholat tasbih dan lain-lain, maka itu akan ditingkatkan grade-nya. Itu yang pertama. Jadi berapa waktunya? Waktunya mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar. Supaya tidak kehilangan momen itu, maka dipantengin di malam itu modenya standby. Jangan bergeser kemana-mana, stay tune. Oke? Maka yang punya energi fisik yang kuat, silakan mengikuti i'tikaf. Tapi kalau kondisi fisiknya tidak memungkinkan, jangan dipaksa. Karena pada saat Anda memaksa ikut i'tikaf, kemudian besok tidak bisa turun kerja, Anda menukar hal yang sifatnya sunnah dengan sesuatu yang wajib menjadi korbannya. Maka Anda zalim dan Anda tidak dicatat sebagai orang yang ahli ibadah, tetapi Anda adalah yang tertipu dengan nafsu. Jadi minimal orang yang tercatat sebagai orang ahli ibadah di malam Lailatul Qadar adalah mulai sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh berjamaah. Itu sudah bagus sekali. Oke, simple. Kalau Anda bisa baca Al-Quran di malam itu, memunajatkan doa pada malam itu istimewa, karena Allah akan mengabulkan langsung kontan. Nah, ini ada sebuah cerita untuk intermezzo. Ada di daerah Kalimantan Selatan. Orang sana menginginkan ketemu malam Lailatul Qadar itu betul-betul dia persiapkan. Sampai pada hari H, dia diizinkan oleh Allah melihat malam Lailatul Qadar. Karena saking gugupnya, saking paniknya, dia ingin berdoa, minta sugih tapi terucap upih. Nah, orang Banjar langsung tahu, ketawa. Maka yang terjadi, di rumahnya semuanya banyak upihnya. Upih itu apa, Pak? Apa, Pak? Ketombe. Maka berdoa salah ucapannya. Itu begitu malam Lailatul Qadar berakhir sampai di fajar, rumahnya penuh dengan ketombe. Karena ucapan doanya, ya Allah upih, ya Allah upih. Saking tidak bisa ngomong apa-apa. Padahal yang dia inginkan adalah suugi. Maka persiapkan, minta kepada Allah, karena malam Lailatul Qadar adalah berkah dan tidak semua orang diberikan oleh Allah keberkahan melihat itu. Tapi setiap orang memiliki potensi untuk ketemu malam Lailatul Qadar. Tidak penting sampean lihat atau tidak, yang penting sampean stay tune dalam bentuk mode ibadah kepada Allah. Beres. Oke? Ada lagi waktunya? Ya, yuk. Berapa menit lagi itu? Nah, masih 3 menit, silakan. Boleh, silakan. Ya. Ya. Allah. Oke. Bedakan niat dengan doa. Niat itu adalah transaksi awal. Ibadah itu hanya diperintahkan oleh Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil, jangan diganggu. Setelah ibadah, silakan Anda mengajukan permohonan proposal apapun. Mau proposalnya itu memiliki poin sampai 15 biji, monggo silakan, tidak ada masalah. Jadi setelah sholat duha, lillahi ta'ala, selesai, ya Allah. Kalau bisa doanya pakai bahasa Arab, bisa.
Allahumma duha wa duha wa jamal terus sampai atini ma'anta itu min ibadika sholihin. Boleh. Kalau mau pakai bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa daerah pun boleh. Ya Allah, aku minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Nah, ini karena rahmatmu lebih luas daripada permintaanku. Aku malu minta kepada selain engkau. Jadi gitu ya. Orang yang beribadah, niatnya ingin mendapatkan pahala, mendapatkan surga. Apakah dia masuk dalam kategori ikhlas? Ini masuk dalam kategori yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi yang dinamakan ikhlas itu hanya semata-mata karena Allah. Berarti masih ada unsur nafsu, keinginan. Nah, pada saat kita melakukan ibadah, tendensinya adalah keinginan, berarti tadi yang 4, pikiran, perasaan, ego, dan nafsu masih berperan. Maka yang disembah siapa? Yang disembah siapa? Yang 4 tadi. Maka inilah salah satu hal yang menjadikan manusia terdinding kepada Allah. Doanya tidak diangkat, keluhannya tidak pernah direspon. Kemudian bahkan interupsinya pun Allah tidak gubris sama sekali. Kenapa? Karena hidupnya didinding oleh logikanya, didinding oleh perasaannya, didinding oleh egonya, dan didinding oleh nafsunya. Nah, cukup waktunya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dulu pertemuan pertama. Ya, sebagai penutup, perkenalkan, nama saya Husnul Afif. Saya sebagai seorang terapis, konsultan, dan sekaligus menjadi ustadz. Terapisnya all in one. Mulai dari terapi spiritual sampai ke terapi kiropraksi dan fisik. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi awal silaturahmi yang baik buat kita semuanya. Itu ada beliau. Beliau itu adalah sahabat dan partner saya berdiskusi tentang semua urusan agama dan urusan-urusan yang bersifat membangun kepribadian. Kalau ingin tahu, ingin berdiskusi sama beliau. Siapa itu yang di dinding? Kenal kan? Ya, yang bersandar di tiang itu loh. Kenal kan? Ya, mudah-mudahan beliau bermurah hati mau membagi sharing tentang ilmu pengetahuan yang selama ini beliau diskusi dengan saya. Demikian, hadanallahu ayyakum ajmain. Allahu minkum. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.